الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Sahabat beriman, manusia biasanya punya hewan kesayangan kan? Nah, Anda sendiri hewan kesayangannya apa? Hewan kesayangan biasanya dipelihara dan dirawat dengan baik. Bahkan bisa tidur bersama di atas satu tempat tidur saking sayangnya. Nah, beberapa menjadikan hewan jinak sebagai hewan kesayangannya. Bahkan hewan berbahaya sekalipun, seperti ular, ada juga yang memeliharanya. Nah, sahabat beriman, tahukah Anda kalau malaikat juga punya hewan kesayangan? Berikut kami rangkum 10 hewan kesayangan malaikat. Namun sebelum lanjut, mari bersama Tibar Syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kucing. Kucing merupakan hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW, sekaligus kesayangan malaikat pula. Hewan ini memiliki keunikan dan keistimewaan. Hewan ini bisa mendengarkan suara azan dan dapat melantunkan azan juga. Karena hal tersebut, Nabi Muhammad pun sangat menyukai kucing. Kucing Nabi Muhammad bernama Muezzah. Beliau sangat menyayangi kucingnya tersebut. Hal itu pernah beliau lakukan ketika kucingnya tidur di atas jubahnya. Alih-alih mengganggu Muezzah tidur, Nabi malah memotong bagian yang ditiduri kucing tersebut. Nabi juga berpesan untuk menyayangi kucing. Orang yang menelantarkan kucing akan mendapat siksa neraka. Hadis itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberi makan. Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Semut. Memiliki tubuh yang kecil tak membuat semut kehilangan keistimewaannya. Di balik tubuhnya yang kecil itu, semut juga disukai oleh malaikat. Bahkan Allah melarang membunuh semut. Hal itu tergambar dalam sabda Rasulullah bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu padanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Ular. Salah satu hewan yang berbahaya dan banyak ditakuti adalah ular. Walaupun berbahaya, hewan ini ternyata menjadi hewan kesayangan malaikat. Kenapa bisa sahabat beriman? Padahal hewan ini identik dengan hewan yang merusak dan merugikan manusia. Bahkan biasanya bisa mematikan jika terkena patoknya. Namun keistimewaan ular tersebut adalah hewan tersebut yang digunakan Nabi Musa alaihissalam untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Saat itu Nabi Musa juga membelah lautan menggunakan tongkat dengan pandangan ilusi. Manusia berubah menjadi ular yang memusnahkan ular sihir pada saat itu. Melihat hal itu, ahli ziarah pun beriman kepada Allah karena melihat mukjizat Nabi Musa tersebut. Burung hudhud. Sahabat beriman, masih ingat kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan kesetiaan pada nabi tersebut. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir. Burung ini juga adalah hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah. Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan syurek. Hadis riwayat Abu Daud. Malaikat menjadikan hewan ini sebagai hewan kesayangan karena hewan ini terkait dengan sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba. Kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah dan akhirnya mengadakan sayembara
dengan hadiah 100 unta bagi yang bisa membunuh Muhammad. Pada saat itu mereka mengutus orang untuk membunuh Rasulullah, tapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dengan mengutus laba-laba untuk membuat jaring, untuk menutup Kuazur, tempat persembunyian Rasulullah, sehingga para utusan pembunuh itu tidak menemukan Rasulullah. Tak hanya sebagai hewan penyelamat bagi Nabi Muhammad, tapi hewan ini juga jadi hewan kesayangan malaikat. Ikan paus, satu lagi hewan yang turut ikut andil dalam sejarah Nabi. Maka dari itu, hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat. Hewan tersebut adalah ikan paus. Ikan paus ini adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke laut. Karena kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihissalam kelebihan muatan. Allah pun memerintahkan ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di daerah yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tak berhasil menyiarkan dakwah kepada kaumnya. Hewan ini menjadikan hewan kesayangan para malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar atas perbuatannya tersebut. Nabi Yunus pun berada dalam perut ikan selama 40 hari dan akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. Belalang, sahabat beriman, belalang termasuk hewan yang disenangi oleh malaikat karena pada saat Rasulullah mendatangi langit ketujuh guna mendapatkan perintah Allah, saat itu belalang berwarna keemasan bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini berterbangan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Penggambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar." Unta, hewan selanjutnya yang disukai oleh malaikat adalah unta. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah, tapi hewan ini dibunuh oleh kaum yang bernama Samud. Hal itu pun mendatangkan azab bagi kaum tersebut, yang mereka dibinasakan tanpa tersisa satupun dari mereka. Selain sebagai hewan yang disenangi malaikat, unta juga adalah hewan yang dijamin masuk surga. Nah, kok bisa ya sahabat beriman? Karena ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hewan inilah yang ditumpangi beliau. Rasulullah berangkat bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad, yang turun menemaninya hijrah adalah hewan tersebut. Unta ini juga digunakan sebagai petunjuk tempat tinggal Rasulullah yang berada di Madinah. Kala itu unta tersebut pun berhenti di rumah milik sahabat yang bernama Abu Ib al-Ansyari. Sampai akhir hayat Rasulullah tinggal di rumah ini. Hewan selanjutnya yang disukai oleh malaikat adalah kuda. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah dalam penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara, karena di ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat. Keajaiban kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, "Barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya, dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat." Keledai, hewan selanjutnya yang jadi kesayangan malaikat adalah keledai. Hewan tersebut disenangi karena mukjizat hidup dan mati diberikan kepada Allah, yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair, yang diperlihatkan sebagai contoh umat manusia bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, dan menciptakan alam semesta.
Selain menjadi hewan kesenangan malaikat, hewan ini juga adalah hewan yang akan dijamin masuk surga bersama dengan hewan-hewan lainnya. Cerita tentang keledai Nabi Uzair itu terdapat dalam Al-Quran. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutup atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah berubah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging, maka tatkala telah nyata kepadanya, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Nah, sahabat beriman, itulah 10 hewan kesayangan para malaikat. Bahkan beberapa dari hewan-hewan tersebut juga adalah hewan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perannya di zaman Nabi pada saat itu. Nah, bagaimana dengan Anda sahabat beriman? Punya hewan kesayangan juga? Atau ada yang sama dengan hewan kesayangan para malaikat? Boleh komen di bawah ya. Dan demikianlah informasi kita kali ini. Semoga menginspirasi dan mari mendukung channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.